Annyeonghaseyo, Macho Universe. Ya, sore yang cerah-cerah ini kita sedang ada di Editown BSD City ya, yang ada di BSD yang Cisauk ya. Ya, betul. Cisauk ya. Dan sekarang kita lagi ada bersama Hyundai Creta Facelift N-Line ya. Sebelum itu kita berterima kasih banget dengan Jawara Hyundai yang sudah memberikan kita kesempatan untuk mereview mobil keren yang satu ini dari Hyundai ya. Ini segmen B ya. Dia masuknya ke BSUV, berarti otomatis dia akan menjadi rival tangguh ya dari Honda HR-V, terus juga Yaris Cross, terus juga saudara kembarnya sendiri ya si Seltos ya. Si Seltos. Satu lagi Mitsubishi X-Force, jangan lupa. X-Force, jangan lupa Grand Vitara. Terus SX4 ya, bukan yang asli ya. Grand Vitara yang udah berubah jadi B-Segnya. Iya betul, turun kelas ya. Tapi ini tetap pada kelasnya ya. Kalau ngomong soal sejarah singkatnya, sebenarnya dia lahir di negeri anak berdua ya di India ya. Di sana dia apa namanya? JDM. Jaipur Domestic Market ya. Dia berlahir di sana dan di sini kita muncul dapat facelift pertama dan akhirnya inilah adalah the second facelift of Hyundai Creta. Tapi ini masuknya Gen 2 ya. Karena gen pertama yang terakhir di India itu tahun 2015 dan pertama masuk ke generasi kedua itu dengan yang currently ada yang lagi mainstream sekarang dan yang terbaru ini adalah facelift perdananya. Facelift perdananya. Karena gen 2-nya lahirnya di Indonesia. Iya. Sebenarnya kalau dilihat emang banyak ini sebenarnya rasa new generation, tapi sebenarnya siluet, platform, body is all the same, semuanya sama. Masih sama dengan yang pre-facelift. Tapi memang perubahan secara desainnya brutal. Makanya mungkin orang kan ngira bisa generasi ketiga, generasi kedua gitu. Dia ada yang meninggalkan nanti di samping kita lihat. Nanti kita lihat ya bareng-bareng ya. Ini benar-benar calon SUV gaul Hyundai ya. Oke, gimana kalau kita ngomong soal front exterior ya? Iya, boleh. Here we go. Oke, sebelum kita bahas front exterior ya, kita mau terima kasih banget sama Mas Rio atau Jawara Hyundai yang sudah meminjamkan kita unit dari Hyundai Creta N-Line ini buat kita review bersama ya. Oke, ini cukup ganteng ya kali ya. What you notice di pertama kalinya ini? Nih gua notice ini sih, grillnya ini sekarang jadi berbentuk lampu LED ya, memanjang. Karena sebelumnya ini dia ke bawah. Ya, bawah kayak T-shape ya. T-shape ya kalau dari jauh ya dia ya. Kayak Tucson. Kayak Tucson ya. Makanya dianggap adanya Tucson dia. Tapi sekarang udah berubah semua. Berubah semua ya. Dan ini kalau mungkin jadi siluet dari jauh kayak Stargazer ya. Kayak Stargazer tapi actually doesn't karena ada ininya. Ada lekukannya di sini. Kayak taring gitu ya. Iya, kayak taringnya gitu ya. Sama ini yang membedakan dari tipe Prime ya. Dari tipe Prime itu dia grillnya nyambung sampai sini. Iya. Grillnya nyambung sampai sini kalau tipe Prime dan tipe Prime itu jadi mirip kayak Hyundai Palisade ya. Iya. Ala-ala Palisade baru. Tegas. Iya, tegas banget. Kalau ini lebih ke simple sport ya, simple and sport gitu ya. That's the essence ya yang gue dapat dari situ ya. Pertama lampu memanjang, terus grill yang memisah dan juga di sini grillnya sampai sini doang. Dia berbentuk kayak honeycomb gitu ya. Honeycomb ya. Bentuknya honeycomb gitu ya. Dan of course yang gue notice ini ini pasti kan ada logo N-Line dan karena ini spesial dari N-Line itu adalah dia punya kamera 360 ya atau ini yang benar ini salah satu bagian dari Hyundai Smart Sense. Tapi khusus di N-Line dia udah ada kamera 360 atau around view monitor ya gitu ya. Betul. Gitu. Terus untuk pelampuan ya sekarang ya. Nah, ini lampu seni di sini dia nyatu dengan DRL. Jadi ganti-gantian. Dan dia nyalanya itu juga sequential. Ya, jadi ngikutin rifle-nya. Kalau udah sequential, banyak sequential. Tapi kalau Yaris Cross nyalanya kedip kayak BMW. Kalau ini dia mirip HR-V kan, nyalanya kedip, nyalanya itu. Oke, lanjut ke bawah. Dia di sini menggunakan lampu LED. LED-nya ini ya, reflektor ya. Ya, multi reflektor di lampu utamanya ini lampu utama. Lampu utama yang di atas, lampu jarak jauh yang di bawah. Sini dia. Dan ini harusnya bisa menggantikan fungsi fog lamp ya? Iya, karena udah nggak ada fog lamp-nya. Fog lamp udah nggak ada, tapi sama terangnya kayak kita punya mobil yang udah ada fog lamp-nya. Gitu ya. Jadi lampu LED ini sebenarnya udah cukup membantu banget sih menggantikan fog lamp, saking terangnya gitu ya. Oke, lanjut ke depan ya. Nah di sini ada garnish silver nih. Warna ini ya dark silver. Warna dark silver ya atau grayish lah. Space gray gitu warnanya ya dia ya. Dan di sini juga ada undergrill ya, jadi benar-benar dari tengah sampai bawah ini mendukung aerodinamis dari N-Line bike lagi karena temanya sporty, jauh lebih sporty gitu ya. Di sini juga dudukan plat nomornya, ada ini dia cladding hitam juga ya? Iya, cladding hitamnya sebahan dengan fender-fendernya, gitu ya, untuk bagian placement plat nomor ya. Yang pembeda nih, apa tuh? Sekarang dia ada radarnya di bawah. Oh, radarnya di bawah sini, tapi nggak kelihatan kayak radar ya, tapi fungsinya radar ya? Iya, karena yang sebelumnya itu radar cuma di
kaca satu. Nah, sekarang facelift ini ada lagi di bawah karena udah menggunakan adaptive cruise control. Jadi dia jatuhnya dual radar dan ini one only di kelasnya ya ternyata ya dia ya. Dan yang dual radar ini cuman ada di Mitsubishi X4 sama Hyundai Creta. Berarti cuman 2 anak itu yang sisanya, kebagian dual radar. Tapi karena dia udah dual radar, walaupun begitu, tapi dia memang masih belum ada corner sensor. Tapi ya harusnya ini juga ada dual radar ini juga udah cukup membantu kalau buat urusan safety. Apalagi udah ada kamera 360. Mobil kecil ini kan harusnya kan enak gitu loh buat dikendarai dengan teknologi yang cukup di sini. Gitu. Oke. Mungkin langsung lanjut aja kali. Kita ke dapur pacunya gimana? Let's go. Oke, masuk ke dapur pacunya dulu ya. Jadi untuk mesin pertama kita kasih tahu kalau ini adalah varian yang non turbo atau naturally aspirated. Jadi ini adalah varian termahal dari Hyundai Creta non turbo ya. Mesin masih sama ya dengan Creta yang lama ya. Dia menggunakan mesin 1500 cc naturally aspirated dengan tenaga 115 PS dan 144 Nm ya. Jadi kurang lebih untuk performanya masih sama dengan yang lama. Kenapa masih mempertahankan mesin yang lama? Karena mesin yang lama dianggap masih tangguh dan performanya juga tinggi dibarengi dengan konsumsi bahan bakar yang cukup irit. Ya, meskipun dia menggunakan tenaga yang sedikit lebih kecil dari rivalnya, pada nyatanya kalau kita lihat di video-video YouTube kita yang lain, akselerasinya tuh jauh lebih unggul daripada rivalnya loh. Tetap ya, bahkan saudaranya yang LO APV aja dia bisa dianggap yang paling kenceng di kelas ya berkat mesin ini. Ini yang benar-benar jadi mesin unggulan ya dari legendaris dari Hyundai, yang akan melegenda. Turun-temurun ke Stargazer kan? Stargazer juga ke sini dan juga ke Kia harusnya ya. Lari ke Kia juga ini. Sonet ya. What you notice? Waduh, peredam ya. Ada peredamnya juga ya di sini ya. Ada peredam. Jadi mesin, walaupun ini mesinnya ya lumayan bersuara, tapi setidaknya udah ke cover dengan baik lah. Sudah ke cover dengan baik. Apalagi ini 4 silinder ya. Nah, ada juga yang baru nih di sini. Dia ditambahin karet juga di bagian atasnya karena yang sebelumnya ini kan langsung dengan plastik ya. Nah, ini ada tambahan karet untuk meredam suara dari mesinnya. Udah redam makin redam gitu. Jadi beneran hampir gak kedengaran suara apa-apa ya, like mobil bis. Udah kayak gitu loh. Ada tuh peredamnya tuh, udah 400 jutaan juga. Udahlah. Jangan masak di sini. Jangan masak di sini. Gitu ya. Terus juga of course standar ya, mobil ini udah ada ABS dan EBD-nya juga ya gitu. Tapi karena nggak ada turbo jadi tidak ada ininya ya. Nggak ada pipingnya yang buat nge-bridging dari turbo ke kecuali kereta N-Line turbo ya. Dan juga dia masih menggunakan aki kering. Wow, enak nih di sini nih. Perawatannya jadi lebih enak. Oh ya, sama transmisi. Dia menggunakan transmisi yang masih sama yaitu IVT. Nah, bedanya dengan yang tipe aktif dan tipe trend, dia ada varian manual 6-speed. Jadi kalau mau dapetin varian tertinggi hanya tersedia dalam transmisi IVT saja. Sebentar, IVT itu singkatan apa sih? Intelligent Variable Transmission. Dia sejenis CVT juga sama, tapi CVT-nya agak sedikit berbeda sentuhan dari Hyundai. Jadi ada seperti CVT itu ada perpindahan gigi, simulasi perpindahan gigi. Jadi lebih well tuned dan tentunya reliability-nya jadi lebih baik ya di situ ya. Gitu. Dan beltnya juga lebih kuat, nggak kayak belt, nggak kayak belt ya. Jadi tentunya ini tangguh ya. Tangguh. Why not choose this car? Oke, masuk ke side exterior ya, yang bagian depannya dulu. Pertama, gue yang harus notice dari mobil ini, because it's an SUV, tetap judul SUV, dia punya ground clearance yang tinggi ya. Kurang lebih dia 190 mm atau 19 cm untuk ground clearance. Jadi kalau lagi mau nerabas-nerabas jalanan yang cukup menantang atau turunan yang agak sedikit membahayakan ya, mobil ini insya Allah bisa melakukannya dengan lebih baik. Nerabas lubang-lubang jahanam di Jakarta, kontur-kontur Garata, tentunya mobil ini siap menantang ya, karena dia hobinya ngajar-ngajar sih segmen B. Di sini yang menciri khas sebuah SUV, dia masih tetap membawa sebuah keding-keding hitam di samping, ada di depan, samping, terus memanjang ke belakang. Ini mencirikan sebuah SUV ya. Dan di sini ada lekukan juga nih. Di atas cladding hitamnya ada lekukan. Manis ya, jadi dia ngikutin ini ya, ngikutin si claddingannya juga ya. Soalnya itu kayak fender. Iya, kayak fender tapi di extension. Jadi kesannya ya ini ada dua level ya, dua level of fender ya gitu ya, dua level of fender. Dan tentunya kenapa dia namanya N-Line ya di sini, karena dia namanya N-Line ya ada embos yang N-Line-nya juga gitu ya. N-Line ini jadi adalah divisi
seperti apa ya? Seperti sport type-nya ya. Kalau di Toyota itu GR Sport, bukan GR Sport. GR-nya. Ya kalau BMW M-Sport. Ya, M-Sport atau kalau MG Line gitu ya. Ini M-Line gitu ya. Dan ini untuk masuk ke sepatu-sepatunya ya. Nah, dia untuk sepatunya dia menggunakan ban dari Goodyear ya. Dari Goodyear yang buat di SUV. Khusus SUV dengan profil ban 215 55 R18. Nah, velg R18 ini hanya eksklusif di N-Line. Jadi untuk tipe prime ke bawah, dia justru menggunakan ring 17 inci. Masih sama seperti sebelumnya. Masih sama seperti sebelumnya. Tapi berbeda model aja. Berbeda, ganti desain ya. Dan tentunya ini velgnya sudah two-tone ya. Dan ini logonya pakai logo N ya. Dan juga rem depannya dia menggunakan rem cakan, tapi ini cat merah, jadi kelihatan lebih sport ya. Racing, merah itu racing, sesuai baju lo racing. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ini, bagian perkacaan dulu. Kacanya ini, nah karena ini dia kita dapat warna two tone, dia juga punya model kaca spion yang warnanya hitam, glossy. Dan ada lampu sen yang LED dan juga kamera 360 fitur eksklusif dari Hyundai Creta N-Line. Oke, kalau kita bentangkan lagi panjangnya, ini panjangnya 4330 mm yang ini ya benar-benar menunjukkan ciri-ciri di SUV 4,3 meter untuk panjangnya ya. Mirip dengan rival-rivalnya. Mirip dengan itu ya, saudaranya yang H tegak. Kurang lebih sama segini. Kurang lebih segini juga gitu ya. Sekarang kita bergeser juga ke lu paling hobi notice soal lekukan-lekukan. Nah, ini yang gue bilang tadi. Kenapa yang gue bilang belakang depan itu udah berubah total. Di samping itu masih mirip sama yang lama. Mulai dari sini ya. Nah, lekukan dari depan ini yang membentuk huruf apa nih? Kayak huruf U tapi U kebalik ya, U kebalik. Atau A lah, huruf A tapi nggak dikasih. Nah, ini masih sama dengan facelift sebelumnya, pre-facelift ya maksudnya. Dan juga di sini tuh masih sama juga lekukan-lekukan bodi di sini nih. Nah, lekukan ini ada dua ya dari sini. Jadi yang di atas sampai ke belakang, terus yang di bawah juga sama. Nah, di bawahnya lagi ada lekukan lagi yang menyerupai set body molding sini tuh. Jadi nonjol ya dia bentukannya ya. Kayak nonjol ya, dan dari bawahnya juga ada. Lagi tadi lagi, dan juga di bawahnya lagi dia ada garnish. Nah, di sini warna grey ya. Grey glossy. Dark grey atau dark silver ya mungkin ya. Dark grey ya. Dark grey ya. Jadi kelihatannya kayak space grey gitu ya. Tapi bener-bener maksudnya nggak cuma orang notice yang mungkin cuma ininya doang. Kita kelihat kemarin buset manis banget ya. Karena di Jayapura yang ini warna merah. Makanya di Indonesia dirubah jadi warna grey. Ya lo tau sendiri kan Indonesia tuh paling nggak bisa munafik soal desain gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang gagang pintu, dia tentunya menggunakan gagang tarik. Ada smart key-nya juga. Kalau kita pencet juga dia akan nge-retract juga ya untuk spionnya ya. Dan kalau kita tarik, it's a fair weight. Kalau kita lagi narik-narik ini nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, just fair. Ya, dan ini juga by the way dari dealer juga udah dikasih itu ya, dikasih kaca film ya. Standarnya dia kaca filmnya itu Salagan. Jadi semata-mata kalau kita ngambil two-tone ini, kita jadi ngeliat kayak kacanya tuh nyambung dari depan sampai belakang gitu ya. Betul. Dan dia udah di backup pilar juga ya. Jadi seperti kayak floating ya. Ya, like floating gitu. Dan di sini kita kalau kalian notice di sini dia udah menggunakan panoramic sunroof. Juga gitu ya. Dan juga ada sebuah pemanis. Roof rail, tapi bukan beneran roof rail ya. Roof rail cuma hanya pemanis. Dia nggak bisa dipakai buat roof rack. Oke, since ini adalah SUV segmen B, dia mempunyai wheelbase 2610 mm ya, atau 261 cm, which is ini cukup lega ya buat di kelasnya ya. Lumayan nyaman, apalagi kan mengingat ini hanya SUV 2 baris saja. Oke, untuk ke bagian ini ya lekukan lagi. Nah, ini bosan ya. Emang Hyundai itu terkenal dengan lekukannya ya, karena dia berbeda dengan model-model yang lain kebanyakan. Dia menampilkan sampingnya itu sporty aerodynamic. Itu yang dijual dari Hyundai. Nah, ini yang gue bilang, sampingnya itu masih mirip dengan generasi sebelumnya atau pre-facelift ya. Dari sini lekukannya melengkung ke bawah, dan ini lekukan kacanya juga masih mirip mirip dengan yang lama. Mungkin kalau kalian selfie depan mobil kalian di sini ya orang akan ngira itu kereta lama apa kereta baru gitu. Sama kalau kita kembali ke gagang pintu, dia sama tanpa sparky tentunya ya, karena passenger belakang, dan dia juga sama fairnya nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, dan dia model handle tarik ya. Dan di belakang juga masih sama menggunakan cakram. Ya, jadi
Ya, dan dengan profil ban yang sama ya, dia menggunakan ring 18 inci two-tone dengan ada logo di sini dan juga dia menggunakan PCB 5 ya. Jadi depan belakang udah rem cakram, tentunya menambah sensasi rasa sporty when to drive. Dan casing juga. Iya, dari sini juga tentunya ada cladding dan lucu ya di sini ya. Bentukannya di sini langsung nge-split jadi dua. Di sini ya, ada yang langsung ke sini, ada yang ke atas, yang atas sama bagian bawahnya dan di lewat mata kucing ya. Iya, kayak bisa gitu dia modelnya. Gitu. Dan sini wah, gila. Space gray-nya di sini ada lagi, ketemu lagi ya. Jadi di bawah cladding yang tadi kita temuin manis di bawah. Berlanjut di sini dan membesar di sini. Oke, kita langsung lanjut aja ke belakangnya. Oke, boleh. Here we go. Oke, masuk ke bagian eksterior belakangnya juga ya. First thing first, kita notice kalau di sini ada spoiler yang cukup tinggi ya sebenarnya ya, cukup tinggi, dan di sini ada semacam tiangnya juga, tiang-tiang kecilnya juga di sini ya, dan khusus tipe N-Line ya. Khusus tipe N-Line ya, makanya jadi kesannya aerodynamic, angin lewat jadi semakin mudah. Ada bolang-bolangan itu. Ya, dan di sini juga ada ini ya, high mount stop lamp, dan juga tentunya kalau ketika kita ketemu ada yang garis-garis di kaca, berarti ini mobil sudah support rear defogger ya, lampu dengan wiper belakangnya bentuknya garis gitu ya. Nah, ini perubahan cukup besar di bagian belakangnya. Lampu yang memanjang secara horizontal ya. Dulu pada lampunya di sini doang clusternya, sekarang udah dipisah. Sekarang panjang lampunya. Jadi mirip. Jadi mirip banget ini ya. Mirip yang itu. Iya, mirip yang Ono, tapi lebih manis ya. Lebih manis ya. Dia full LED ya. Lampunya udah full LED, dan di sini juga ada logo Hyundai yang ke cover oleh Mika ya. Oleh Mika juga ya di sini, dan racing plat nomornya juga di sebelah sini ya, ada bentuk lekupannya juga di sini ya, yang agak merosot dikit. Ini warnanya black ini ya. Di smoke black. Ya, black smoke ya. Black smoke. Jadi menambah kesan ini mobil tuh sporty. Iya, dan lampu sennya juga udah spesial. Senada dengan depannya. Khusus untuk sen kanan kiri aja, tapi kalau lampu hazard dia akan menyala tegas. Ya, tegas. Jadi kayak kesannya ini mobil diberikan lampu variasi ya sebenarnya, tapi variasi dari lahir. Sama kayak Vios. Sama kayak Vios. Lanjut ke bawah, ada tulisan kereta ya. Iya. Nah, karena ini tipe N-Line, jadi dia nggak ada tulisan di sininya nih. Jadi N-Line-nya cukup diwakili di eksterior depan saja. Tapi logo keretanya yang gue notice tuh berubah, jadi agak lebih kotak di sini. Iya. Fontnya agak lebih kotak, lebih tegas, miring. Tapi tetap font miring. Kalau saudara-saudara kan udah pada tegak tuh kayak Santa Fe gitu. Pada tegak semua, Palisade gitu kan. Nah, karena ini bukan tipe turbo juga, dia nggak ada logo 1,5 ya. Nggak ada emblem 1.5 turbo. Gitu ya di situ. Terus di sini dia juga ada cladding, another cladding, dua level cladding di sini. Double di sini sama di sini. Jadi bener-bener nih, ini mobil banyak elemen pemanisnya. Seperti yang gue bilang tadi, elemen claddingnya itu bercabang ya. Dan dia nerusinnya yang bagian atas ke sini melewati mata kucing, dan bagian bawahnya dia lewat sini, dan di sini juga ada elemen-elemen space gray lagi, garnish space gray ya, dark gray ya, dan di sini ada juga sensor parkir sebanyak 4 titik di bawah mata kucing, 2 sama di bagian dekat bumper dan diffuser ini ya. Ini diffuser ya. Diffusernya dia ada 2 juga, jadi total ada 4 titik, dan keren ya untuk body kit bawahnya ini banyak garis-garis. Khusus N-Line juga dia punya lubang knalpot 2. What the hell? Dua knalpot. Padahal ini non turbo. Iya, non turbo loh. Berarti pembuangannya lebih efektif ya? Iya, lebih efektif ya, nggak terpusat ya gitu ya? Iya. Wah, benar-benar ya. Oke, lanjut di sini dia masih ada kamera belakang ya, nyatu dengan kamera 360 tadi. Terus lampu plat nomornya dia masih halogen. Ya, tidak semuanya LED. Kalau lampu mundur di mana? Ada di sini. Dan dia masih halogen. Jadi yang LED hanya di cluster atas saja. Kalau udah mulai ke bawah dia udah halogen. Dan khusus itu lampu mundur. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu membuat mobil jadi tampak lebih manis ya, nggak semuanya harus LED itu gitu. Mirip dengan Tucson ya, lampu mundur. Mirip dengan Tucson ya. Dan juga Santa Fe tipe Prime. Itu ya. Kalau kita talking about bagasi, khusus N-Line dia sudah power back door. Ya, ini eksklusif ya, ada di N-Line ya. Oke, kita langsung lihat isi bagasinya dulu yuk. Oke, masuk ke backdoor yang tadi kita bukanya udah pakai power backdoor. Di sini ya tombol ininya ya, tombol buat tutup bagasinya di sini ya. Ya bentukannya lucu ya, agak kecil ya, dan dia dipencetnya nggak terlalu dalam. Ya, dan dia juga nggak bisa kayak. Iya, ini benar smooth ya. Oke. Pertama kita notice di sini ada separator ya. Jadi penyimpanannya 2 level kalau di atas. Jadi kalau buat orang-orang yang lagi males taruh barang tinggal aja. Dan kalau kita bisa bawa tas, biar nggak kelihatan tasnya juga dengan ada separator ini. Iya betul. Asal tidak menghalangi pengendara di depan ya. Tapi keren ya, ada jendolannya juga di sini separatornya ya. Jadi kalau mau naruh barang tuh tidak perlu khawatir
menggol-menggol gitu. Karena jarang sekali di segmen ini memakai separator. Iya, biasa rata-rata minimal segmen C sih ketemunya sih, kayak Taxa, misalnya kayak Taxa atau mungkin dulu Grand Vitara yang Konde. Iya. Dia udah ada separator dari awal, ya Scarpi gitu-gitu. Karena segmen C gitu. Karena biasanya langsung bong aja gitu kan. Iya. Nah, dan sekarang kita masuk ke level bawah. Level bawahnya ini kita sudah disediakan juga ya kayak first aid, terus juga tire kits juga. Dan di sini juga ada level penyimpanan lagi di bawah, dan di sini ada penyimpanan ban serep full size tapi pelek gitu, nggak apa-apa, kita mengganggu penampilan juga ya, masih manis juga. Dan di sini juga udah ada speaker dari Bose, Tune by Bose ya. Jadi speakernya tentunya sudah premium. Dan juga untuk di sini ada juga power outlet 12 volt 180 watt. Ya, jadi kalau buat kalian yang mau nambah charging spot di sini bisa juga. Jadi nggak perlu khawatir rebutan. Ada juga lampu bagasi. Jika kalian membawa barang di malam hari nggak kelihatan, ada lampu bagasinya di belakang. Ada lampu bagasinya juga, dan ini jujur ya, ini untuk ke dalam buat naruh barang-barang cukup lega loh. Kalau menurut gue, kalau gue pantau-pantau nih. Sama kalau untuk hook perhookan duniawi di sini tidak ada. Tapi kita praktekin aja. Not too much. Nah, di sini ada separatornya juga bisa kita cantelin di sebelah sini. Oke. Nah, it's easy to apply kalau bisa kalian mau naruh barang-barang yang lebih tinggi, mungkin ada bangku kecil atau bangku camping, dirasa butuh space yang berlebih, ini bisa separatornya bisa diangkat dan tidak mengganggu barang-barang yang di belakang, yang bisa disandarin ke separator belakangnya gitu ya. Jadi cukup praktis ya ini ya mobilnya ya. Praktis. Cukup praktikal. Lega juga ya. Dan juga bangkunya, nah keren nih bangkunya nih, buat anak-anak sangat-sangat friendly karena dia udah ada top tether dari Isofix. Jadi kalau kalian bawa anak-anak atau bawa ya kayak keluarga kecil baru, keluarga cemara baru, nah ini udah ada buat locknya juga buat anak-anak kecil, jadi lebih safe. Betul. Oke, langsung aja kita langsung aja ke interior ya. Satisfying. Yap, ini lampunya udah masih halogen ya. Oke, Ngoceh Universe. Kali ini gue lagi berada di interior Hyundai New Creta N-Line. N-Line biasa ya, bukan turbo ya. Tapi secara interior masih sama, karena perbedaan dengan turbo itu di sektor mesinnya aja ya. Oke, gue mau notice dulu kalau kuncinya sekarang berubah warna sih, lebih tepatnya sekarang warna coklat. Dan dia di sini ada beberapa tombol untuk mengunci, membuka, dan juga menyalakan mesin dari luar. Jadi ketika kita lagi di luar, cuaca lagi panas, misalnya mau dinyalain, nah bisa di sini. Dan juga yang terakhir di bawah, dia bisa membuka pintu bagasi belakang, karena sekarang pintu bagasi belakangnya udah elektrik ya. Oke, langsung lanjut aja di bagian door trim sebelah kanan di sini ya, di bagian supir. Di sini ada tombol pembuka kaca 4 sisi ya. Ini untuk yang depan pasti auto ya. Untuk yang penumpang itu masih biasa, belum auto. Dan dia juga ada untuk auto lock-nya di sini. Terus juga ada auto retract, window-nya juga elektrik, dan juga di bawahnya dia ada speaker dari Bose, premium Bose ya. Nah di sini untuk ini masih plastik keras ya. Tapi di sini ada motif-motifnya seperti motif-motif carbon fiber gitu ya. Tapi carbon fiber warna hitam. Dan di sini bagian sandaran tangannya dia udah kulit ya. Di sini kulit, terus ada tempat buat naruh penyimpanan kecil di sini. Dan juga handle-nya dia udah silver, garnish silver ya, silver dove. Nah di bawahnya dia ada cup holder, ada 2 buah cup holder, dan juga setboard pocket ya, pocket juga. Itu aja dari door trim ya. Oke, langsung aja ke bagian setir ya. Untuk di bagian setir, ya for your information, untuk tipe N-Line dia berbeda dibandingin tipe di bawahnya, Prime, 10, Style maupun Alpha ya. Jadi untuk setir dari tipe N-Line dia berbeda, khusus seperti mirip punyaan dari Ioniq 5N ya. Ya ada sedikit sporty di sini, ada jahit-jahitan warna hitam, warna merah, terus juga ada emboss logo N di bawahnya, dan juga ada pedal shift yang cukup racing ya. Untuk tombol-tombolan di setir itu ada apa aja? Di sebelah kiri kita bisa ngatur volume yang ada di head unit, dan juga menerima telepon atau panggilan. Dan juga di sebelah kanan dia ada tombol adaptif dari cruise control-nya atau ADAS-nya ya. Di sini ada lane keeping assist, terus juga di sini ada jarak
kita untuk mengatur seberapa dekat dengan kendaraan depan. Jadi adaptifnya itu bisa kita atur jarak level 1, level 2, level 3 ya. Nah, untuk di belakangnya tadi ada pedal shift, dan juga di sini saklarnya dia sudah auto ya untuk headlampnya, dan juga untuk wiper dia sudah bisa diatur interval waktunya ya, intermittent. Nah, oke. Untuk pertombolan setir ya. Untuk di sebelah kanan sini, sisi kanan dari dashboard, itu dia ada tombol start stop engine yang warna merah. Nah, ini lagi-lagi aksen merah tuh terdapat di tempat engine start stopnya. Dan sebelah kanan ini ada vehicle stability control, karena mobil ini memiliki PSC, ABS, EBD plus BA, ini lengkap ya. Dan juga hill start assist. Nah, di atasnya ada kisi AC, dan di atasnya lagi nih seperti kayak di Hyundai sekarang ini ya, masa kekinian ya, seperti Ioniq 5 dan 6. Nah, kalau Ioniq 5 kan bisa naruh handphone di sini nih. Ini mirip-mirip nih, ada ini juga, terus ada speaker ya, di sini speaker Twitter ya. Dan ini bahan dashboardnya masih hard plastik ya. Ya, untuk speaker sentralnya dia juga ada di sini. Speaker sentral dari Bose-nya. Dan untuk sensor dari auto headlamp ya, dia ada di sebelah sini ya untuk sensornya. Oke, langsung saja, ini instrumen cluster dari Hyundai kereta N-Line non turbo ya. Nah, ini ada TPMS yang jarang ada di kelasnya ya. Nah, ini kita ganti. Nah, ini ada settingan buat dari ADAS ya, yang tadi gue bilang. Ini ada jarak seberapa, jarak levelnya 1 atau level 2 atau 3. Oke. Nah, ini kita jarak berkendara pada hari ini, atau disebut juga tripnya. Trip hari ini kita 326 km yang menempuh. Terus untuk rata-ratanya kita 13 per 100 km per liter ya, atau 100 bagi 13 kurang lebih sekitar 10 atau 9 km per liter lah. Karena ini juga tadi kita dipakai mobil kebut-kebutan ya, jadi kebetulan ini mobil test drive, jadi agak sedikit boros. Oke, lanjut. Nah, ini untuk seberapa lama kita berkendara, tadi udah 1 jam 41 menit. Nah, ini untuk trip yang keduanya ya, kita tadi jalan dari parkiran Indotown ke tempat cucian mobil, ini 28 kilo dan menempuh 10,8 per 100 km. Oke, nah ini trip preset ya. Nah, ini kecepatan kita berupa digital ya. Nah, oke. Untuk menu-menunya, nah ini juga ada kompas ya, jadi kita menentukan mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur ya. Oke, langsung. Oke, untuk menu-menunya sepertinya itu aja, karena untuk menu instrumen cluster ini yang untuk diubah itu pas ada di head unitnya ya. Untuk ini ada apa aja sih di bawahnya ini? Dia ada indikator bensin di sini ya, indikator sisa bensin, terus ada indikator auto hold, terus ada suhu di luar, dan ini juga kita ada berupa bar yang memanjang. Jadi berapa kita konsumsi berkendara, dan ini terus namanya radiator ya, terus ini odometer. Nah, ini dari indikator dari ADAS-nya, ini indikator seat belt-nya, indikator lampu, pelampuan, indikator personaling. Nah, ya personalingnya. Oke. Dan dia yang generasi terbaru ini atau facelift, ada kamera seperti ini yang seperti ada di kebanyakan Hyundai lainnya, seperti Palisade yang di atas ya. Terus Tucson dan juga Santa Fe ya. Kanan kita ke kanan, kiri kita kiri. Nah, oke. Sebelum kita memasuki unitnya, kita bahas dulu pertombolan di sekitaran AC sini. Nah, ini lagi-lagi ini ada sebuah tombol yang cukup terpisah ya dari kebanyakan tombol lainnya. Ini ada tombol power backdoor-nya. Seperti kita ketahui bahwa power backdoor itu hanya ada di kereta Indonesia, karena di luar negeri sana itu masih menggunakan tombol biasa ya, tombol elektris biasa ya. Jadi untuk di Indonesia khusus dibikinkan
sebuah tombol power backdoornya, makanya terpisah dibandingin yang lainnya ya. Nah ini ada kisi-kisi AC di tengah sini yang memanjang, dan terus di sini pertombolan tengah ini ada apa aja. Di sini ada pengaturan buat head unit ya, setup, track. Nah ini lampu hazardnya ya, menyalanya berdenyut ini seperti nadi. Nah, ini media, radio, navigasi, map. Nah, karena mobil ini juga udah terintegrasi dengan map karena dia menggunakan Hyundai Bluelink ya sekarang. Itu jadi terintegrasi dengan map ya. Nah, ini kita bisa diatur. Oke, lanjut. Ini untuk merubah ya, memindahkan radio ya. Terus juga ini volume. Nah, ini volumenya. Nah, terus ada apa aja pertombolan di bawahnya? Ini ada tombol menekan kipas ya, kecepatan kipas 1, 2, 3. Oke, ini untuk sebelah kiri ada tombol speed pen-nya ya. Ini, dan juga di sebelah kanannya ada indikator buat suhu. Paling panasnya itu ada di 27 derajat. Ya, masih belum panas sih kalau di sini. Terus paling rendahnya ada di 17 derajat. Nah ini ada mode autonya juga. Jadi kalau misalnya udara kita panas di luar, langsung kita pencet tombol auto. Ini bisa tentuin speed. Ini itu ada 1, 2, sampai 3. Oke, ya. Dan ini juga ada arah semburan, mau pala aja atau badan kaki atau juga kaki juga ya. Dan juga ada open close air. Nah ini untuk menyalakan AC. Ada rear defogger, front defogger. Ini on off AC-nya ya. Oke, lanjut ke bawah. Untuk di bawah itu ada sebuah colokan 12 volt atau 120 watt di tengah sini. Nah di sebelah kiri ini ada tombol USB Type B ya. Nah ini ada USB Type C yang untuk ngecas, dan di bawahnya lagi ada wireless chargernya. Sudah dilapisi karet juga, jadi biar HP nggak terlalu panas ya. Oke, lanjut ke belakangnya. Di belakangnya ini ada cooler seat ya. Nah ini yang membedakan kebanyakan mobil-mobil di segmennya ini. Hyundai Creta ini mempunyai cooler seat. Dan dia cuma hanya satu level aja ya, jadi cuma jangan matiin aja ya. Nah, oke, untuk di penumpang juga ada, dan lagi-lagi karena ini N-Line ada emboss scan di personalnya, dan ini ada aksen-aksen merahnya juga. Lanjut ke jahit-jahitan kulitnya ya, juga merah, dan juga ya transmisinya sudah ada mode manualnya. Oke. Ya, lanjut untuk di bawahnya, khusus tipe N-Line dia mempunyai kamera 360. Nah, ini tampilan dari display-nya kita bisa ubah-ubah. Di sini untuk tampilan kamera belakang. Nah, ini untuk kamera belakang dari atas ya. Terus juga ini kamera belakang dari sampingnya ya. Nah, lanjut lagi nah ini kamera 360. Nah, ini untuk dari atasnya ya. Oke. Nah, itu aja. Nah, lanjut ke bagian belakangnya sini, dia ada dua cup holder dan ada iluminasi yang berbeda ini karena udah matching semua ya, merah. Iluminasi dari cup holder ini warna biru ini. Jadi mengikuti di tipe Prime ya, dan juga dia ada parkir rem otomatis dan juga ada auto hold. Terus juga ada mode kendaraannya. Nah, ini mode kendaraannya kita bisa ubah dari sport, smart, eco, normal, dan juga ada mode traction-nya. Nah, mode traction ini ya ada snow, mud, sama sand ya. Ini mirip-mirip dengan modenya si ini ya, Mitsubishi Export juga ada traction juga ya. Oke, dia ada tempat naruh koin juga di sini, dan lagi-lagi menurunin dari generasi sebelumnya atau kita tidak. Oke, menurunin dari generasi sebelumnya, dia masih mempunyai ini air purifier. Nah, ini yang walaupun pandeminya udah lewat, tapi ini kesehatan tuh harus tetap kita jaga ya. Jadi kebersihan udara itu harus kita tetap jaga. Ini ada pengaturan dari air purifiernya. Oke, ini juga udah dilapisin kulit ya. Lapisin kulit juga, terus dia ada tempat ruang penyimpanannya yang dilapisi bahan sejenis glue dulu ya. Sini. Oke.
Oke, untuk joknya ya, dia udah full kulit ya, tapi ada aksen-aksen merahnya juga di sini dan juga ada motif corporate-nya itu. Jadi karena ini ada tadi lagi-lagi ada pendingin ininya cooler seatnya, jadi ada motif-motif ini. Terus juga untuk kursi penumpang depan dia udah elektrik. Nah, untuk modelnya dia udah elektrik ya. Untuk naik turunnya juga pun udah elektrik dan untuk pengaturan terbangnya juga udah elektrik. Ini khusus di tipe N-Line. Untuk tipe di bawahnya itu dia masih manual ya. Oke, langsung aja kita ke fitur yang ada di head unit yang sebesar 10,25 inci ini. Ada apa aja sih di dalam? Oke, yang pertama di sini ada fitur kiblat. Kiblat ini kita bisa menentukan di mana titik kiblat kita. Misalnya kita lagi berkendara jauh dari masjid, nah kita belum mengetahui mana nih arah kiblat. Ini ada menunya di sini. Dan juga terus juga ada menu maps tadi yang gue bilang kalau mobil ini udah terintegrasi dengan mapnya langsung karena udah akan giling navigation ya, bisa nyari orang gitu. Nah, ini kita bisa nyari di mana tempat parkir, mana kafe, mana ATM, mana restoran, mana kantor polisi dan lain-lainnya ya. Di sini kita bisa bank, juga nah tempat supermarket ya, pengisian pom bensin juga kita bisa tahu di sini, dan traffic juga kita bisa ketahui apa sedang macet atau enggak. Terus juga ada Hyundai Service juga di sini. Oke. Terus untuk menu phone, nah ini untuk connection karena mobil ini juga udah menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto tapi masih wired ya. Karena generasi sebelumnya atau faceliftnya itu dia wireless, tapi untuk yang facelift sekarang ini dia berubah jadi wired ya. Emang sedikit menurun, tapi menurut saya untuk wired ini itu lebih enak lah untuk apa namanya. Kadang-kadang kalau wireless itu sinyalnya kurang. Nah ini ya, ada voice memo di sini juga, terus juga ada sound projection yang kita harus nyolok ke kabel ya kalau ada wireless ya. Nah ini pengaturan AC juga ada di sini, lihat ini juga. Nah ini kita bisa atur suhunya di sini ya, kan? Arah semburan juga kita bisa. Ini mirip-mirip ya, UI-nya tuh kayak Kia Sonet juga ya. Ini juga ada palette mode, jadi kita mau pakai palette mobil juga ada palette mode-nya, juga ada quiet mode. Nah quiet mode ini sangat ini karena fitur quiet mode ini, jadi kita misalnya bawa anak kecil atau kita bawa orang yang misalnya lagi tidur di belakang, nah itu bisa kita pakai menggunakan fitur quiet mode karena menyalakan speaker itu cuma hanya 2 aja di bagian depannya. Nah, ini ada radio, oke, terus ada media, nah FM atau nah ini ini yang kita fitur misalnya fitur gimmick ya dari Hyundai Creta, karena ada Sound of Nature. Jadi ini mirip dengan ini ya, Kia Sonet juga dia ada suara alam, terus ada suara pantai, ada suasana di perkotaan, ada juga ini kayak suasana di luar angkasa ini. Ada juga suasana kita lagi. Nah ini bagi kalian yang bisa lagi bosen dengerin musik, dengerin radio, nah ini bisa untuk bahan gabut kalian. Jadi tinggal klik aja Sound of Nature. Nah ini tinggal pilih-pilih aja mau suasana hujan, mau suasana perkotaan, mau di luar angkasa juga bisa. Oke, itu aja. Lanjut ke menu setting. Untuk di menu settingnya dia ada setting kendaraan juga di sini ya, vehicle. Oke, nah ini di sini ada settingan dari ADAS-nya, ada ini ya, apa namanya, settingnya yang seperti forward collision mitigation-nya juga ada, terus driver attention warning misalnya kita lagi lampu merah terus ada mobil depan udah maju, kita ada driver attention warning-nya juga ya. Terus ada rear cross traffic alert-nya juga ada. Nah ini yang tadi gue bilang ya, untuk
tema-tema dari instrumen clusternya ini bisa dirubah. Ini tema dari tema A-nya. Nah, ini tema B, dia lebih sporty ya. Ini cocoknya untuk pakai mode sport ya. Terus ada tema klasik C. Nah, dia lebih ke arah elegan ya. Dilihat lebih tampilan lebih elegan. Dan dia juga bisa dirubah ke cube. Nah, ini jadi bentuknya kubus ya. Tuh. Jadi instrumennya jadi full digital tapi bentuknya kubus. Oke. Ini untuk dari instrumen clusternya ya. Untuk welcome sound juga tadi yang bunyi tualit. Nah, ini dia ada welcome sound dari instrumen clusternya. Oke, ini ada fitness. Ada reset full economy. Nah, ini buat reset dari klipnya juga bisa melalui sini ya. Lagi-lagi ada pengaturan AC, terus ada pengaturan lampunya. Ini ada one touch turn signal. Jadi sekali sentuhan lampu sen menyala sebanyak 3 kali kedipan. Nah, itu one touch turn signal. Nah, ini juga ada ambient lightnya. Dia ambient lightnya warna merah ya. Untuk keterangannya bisa diubah dari level 1 hingga level 4. Jadi ambil lightnya cuma ada di sini doang ya, di sisi sini ya. Oke. Cuma satu warna, dia hanya warna merah. Terus juga ada high beam assist. Jadi ketika kita misalnya berkendara di sebuah kegelapan atau minimnya cahaya penerangan, nah ada high beam assist itu, jadi kita tiba-tiba lampu itu otomatis secara lampu jauh ya, secara otomatis. Oke. Untuk lampuan itu aja. Nah, untuk pintu ada remote window control. Jadi misalnya kalau kita mobilnya mati, pintu otomatis terbuka. Dan juga ada auto lock sensing, jadi kecepatan di atas 20 km/jam mobil ini mengunci secara otomatis ya. Nah, ini ada rear occupant alert. Jadi misalnya kita buka pintu belakang atau pintu samping, jadi misalnya ada mobil atau ada orang di samping, itu dia memberikan warning jika ada benda di samping pintu itu. Nah, ada charging system atau rear wiper. Jadi ketika kita mundur pada saat hujan atau objek air di kaca, itu otomatis wiper belakang itu menyala ya. Itu oke. Untuk vehicle, nah ini untuk settingan sound. Nah, ini karena dia menggunakan premium dari Bose. Nah, ini ada settingannya ya, dari dynamic speed compensation, volume emission. Nah, ini posisinya kita bisa ubah juga. Terus equalizernya juga kita bisa ubah. Quiet. Nah, radial noise control kita bisa ubah juga. Ini device connection tadi ya. Jadi Apple CarPlay dan Android Auto-nya harus menggunakan USB. Nah, user profile atau panduan pengguna. Nanti juga udah tersambung dengan head unit ya. Jadi rata-rata sekarang Hyundai itu manual booknya berupa soft file di head unit ya, udah jarang hard file. Nah, ini ada voice recognition. Ini dia saya. Close sunroof. Oh, sebentar. Ini voice command-nya dia harus berubah ke bahasa Indonesia ya. Sorry. Kita harus ubah bahasanya dulu. Karena voice command-nya menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Tutup sunroof. Tutup sunroof. Oke. Tutup sunroof. Buka kaca samping kanan. Oke, bentar ya. Nah, dia juga udah punya voice command tapi berupa bahasa Indonesia ya, karena ini sangat Indonesia sekali ya. Oke, misalnya kita matikan AC. Matikan AC dan kontrol suhu. Dia ada waktu juga ya, 3 detik ya. Maaf, saya tidak mengerti. Nah, ini kita coba voice command-nya, dia menggunakan bahasa Indonesia. Nyalakan AC.
menyalakan AC. Nah, ini dia. Jadi perintah suaranya itu cuma beberapa doang yang terbatas ya, kita nggak bisa membuka sunroof atau yang lain-lainnya ya, karena di sini untuk perintahnya itu dia udah ada informasinya ya. Nyalakan AC, kipas kecepatan, atur kipas, lebih dingin, atur suhu. Nah itu, terus juga ke rumah, ke kantor misalnya untuk navigasi dan pintu kontrol, ubah ke kantor, lintasan rute, Bluetooth, ubah perangkat Bluetooth. Jadi pintu suaranya cuma terbatas ya, nggak bisa buka kaca samping atau kaca penumpang, itu nggak bisa ya. Jadi pintu suara terbatas. Tapi nggak apa-apa. Ini sedikit lebih maju ya dibandingin yang di facelift ya. Oke. Tadi ada voice command juga, terus ada blueling juga di sini. Ada pendaftaran dengan blueling, juga ada pendaftaran dari layar, nah kecerahannya, layar biru, setelan kamera, tata letak layar. Ini tadi mode-mode dari screen saver juga ada, jam analog, jam digital, split screen juga ada, kiblat. Kita bisa split, kita bisa bagi dua ya di layarnya, untuk sampingnya radio atau sampingnya navigasi misalnya. Itu menu tombol ada apa aja, tombol-tombolan kita bisa atur juga. Jadi misalnya mau pencet tombol di mode steering wheelnya ini, misalnya kita pencet mode keluar kiblat, bisa dilihat. Nah ini pembaruan punch lunaknya untuk bahasa, tanggal, info sistem. Nah itu ini. Oke, ini panduan pemiliknya yang tadi aku bilang, dia Hyundai itu udah memakai soft file ya, soft file. Nah ini kembali ke home-nya ya, jam digital. Ada juga untuk untuk suara tadi yang shortcut dari suara sound of mensurer juga ada di sini. Ini oke. Itu aja dari head unitnya ya. Jadi cukup melimpah fiturnya dibandingin generasi facelift ya. Oke, lanjut ke samping. Yang tadi gue bilang di sini masih berupa aksen merah, dan di atasnya ini untuk tipe N-Line dia udah soft touch ya, soft touch karet. Jadi kayak karet gitu ya. Tapi untuk di bawah tipenya ya seperti Prime dan lain-lainnya itu dia masih hard plastik full. Nah ini ada kisi-kisi di sini nyambung dan kisi AC. Dan untuk glove box standar, box opening ya. Untuk kursi di bagian penumpang depan di samping juga masih manual ya. Nah oke, untuk di atasnya ada tombol bluelingnya juga, ada SOS. Jadi misalnya kita keadaan darurat, mobil terjadi pecah atau segala macam, kita tinggal pencet tombol SOS. Terus ada pelampuan di sini udah LED ya, dan juga ini ada buka tutup sunroof ya. Dan ini benar-benar panoramic sunroof, bukan sekedar sunroof ya. Nah, ini panoramic sunroof, dan juga di bawah spion udah ini ya masih biasa ya. Dan active-nya masih biasa, jadi belum auto. Ini ada sensor dari radarnya ya, tadi kan ada dua sensor buat di kaca dan sensor di depan grill. Itu aja sepertinya dari kelengkapan dari baris depan atau kelengkapan dari baris depan Hyundai kereta N-Line. Gimana sih bagian belakangnya? Silakan Jan. Oke, sekarang kita di bagian eksterior belakang. Gantiin ya, tadi Haikal di bagian depan, sekarang nggak buka kacamata, ganti roll. Nah, sekarang di sini kita disambut juga ya dengan panoramic sunroof yang melebar sampai belakang ya. Ya juga panoramic sunroof ya tentunya pasti lebar sampai belakang. Jadi ketika kita lagi ada di bangku belakang, tentunya kita ya kalau mau selfie dengan cahaya yang cukup, tentu saja ini ngedukung ya. Oke, dari sisi kanan dulu kita ketemu dengan hand grip yang retractable. Dan di sini juga ada lampu yang sudah LED, dan di sini ada hook. Jadi kalau misalkan kalian mau pergi kondangan, mau bawa baju ganti, atau mungkin kalian bawa jajanan gorengan, ya bisa dicantelin di atas sini ya. Terus di bagian sini dia ada gagang pintu warna silver ya, warna silver tapi berbahaya doff dia, berbahan doff. Dan juga dari sini untuk membuka jendela, untuk membuka jendelanya tentunya dia tutupnya agak miring ya.
bentuk dan si tombol electric window-nya ya. Dan di sini juga udah ada penyimpanan yang kecil buat kita mau naruh kartu atau mungkin kita mau naruh handphone, tentunya lebih convenient di sini ya. Dan dia dua level penyimpanan sebelah kanannya, di bawah juga ada cup holder juga ya, yang cukup dekat dengan kaki ya. Jadi tentunya ini dua level yang cukup convenient dan tidak terlalu jauh ya. Ini ibarat kata kayak rasa next sedan, walaupun ini SUV crossover. Oke, yang pertama, oh ya, untuk kenyamanan duduk di baris kedua sebelah kanan dan sebelah kiri juga, tinggi gue pertama 178 cm dan gue masih ada sekitar 4 jari untuk jarak ke bagian headroomnya. Ada headroomnya 4 jari, jadi menurut gue ini masih cukup spacious ya buat tinggi segitu. Terus juga untuk posisi meter haikal kurang lebih seperti ini, dan gue di sini masih mendapat 7 kaki. Tinggi haikal 171 cm dan gue di sini duduk sambil kerja juga bisa. Di sini gue dapat kurang lebih 7 jari di sini dari lutut. Jadi menurut gue ini udah cukup memuliakan pengguna baris kedua ya untuk duduk sebelah sini. Dan di sini walaupun dia ada tunneling, tapi tunnelingnya nggak terlalu tinggi, mengingat ini adalah mobil penggerak roda depan. Nah, untuk akomodasi per AC-an di sini juga tentunya udah, ini real AC ya, bukan rear air circulator ya. Ini udah AC, tentunya double blower, dan di sini di bawah, kalau biasanya kan yang lama-lama kan di atas ya, kalau mau mobil jadul di atas, di bawah. Dan di sini ada USB Type-C charger. Oke, jadi buat kalian yang mau ngecas dan sekarang kan HP zaman sekarang kan kebanyakan ujungnya Type-C. Nah, kalian bisa ngecas, tapi hanya satu slot saja, dan handphone bisa ditaruh di sini. Kalau kalian nggak mau main handphone, bisa sambil kerja. Tentunya handphone terjaga dengan aman. Lalu di sini juga di bagian belakang, di sini ada SIM back pocket di dua sisi. Di sini juga ada stitching warna merah ya, menandakan kalau merah itu racing ya. Dan di sini juga di kiri sama akomodasinya ada hand grip juga ada. Nah, tapi bedanya di sebelah sini tuh dia nggak ada hook. Di bagian kirinya tuh tidak ada hook, dia cuma ada lampu LED saja, lampu baca LED sama hand grip yang dia retractable. Di kiri juga sama akomodasinya, ada speaker Bose juga, ada speaker Bose, di sini juga ada speaker Bose, di sini ada cup holder juga sama. Di sini untuk headrestnya, di sini ada 3, jadi benar-benar mengakomodasi 5 penumpang ya. Sama untuk di sini juga ada lagi tambahan cup holder, berarti ada total 1, 2, 3, 4 cup holder. Ya di sini banyak kulit ya, empuk ya. Kulit empuk di sini buat, jadi kalau misalnya kita lagi berempat doang, ini sangat-sangat mengakomodasi sekali ya. Dan di sini ada lagi-lagi stitching warna merah di bagian jok kulitnya. Ya, jadi menandakan ini N-Line. Dan di sini lucu bentukannya. Ada kayak semacam lekukan halus di sini, dan di sini juga ada seperti bendera racing warna merah ya. Warna merah, mengingat ini tipe N-Line ya. Dan ketika kita mau naruh barang di separator, tadi seperti yang kita jelaskan, ini seamless banget. Laptop ini yang beratnya 1,3 terakomodasi dengan baik di belakang. Jadi kalau misalnya nggak mau main laptop, tinggal taruh belakang aja. Cukup praktis ya. Dan tentunya kalau mau bawa ngajak anak kecil, bisa juga nge-plug in si bangku bayi itu dengan top tether dari Isofix ya. Dan of course, gue di sini tanpa laptop pun gue senderan. Ini mungkin bisa ada kurang lebih ya sama ya, 6 sampai 8 jari ya. 6 sampai 8 jari untuk si jarak ini ya, jarak duduknya ya. Well, all is well. Ini begitu saja untuk eksterior belakangnya. So, kali ini kita gantian Haikal yang akan mengendarakan si SUV segmen B favorit dia yang satu ini. Mana sih? Here we go. Nah, ngoceh ini pas. Kali ini gue lagi ada di dalam interior Hyundai New Creta N-Line. Nah, ini kali ini gue akan mengetes gimana sih rasa Hyundai New Creta N-Line tahun 2025 yang non turbo. Nah, oke, langsung aja untuk rasa berkendara dari Hyundai N-Line. Ini masih sama dengan generasi sebelumnya ya. Dia masih mengincar kenyamanan dan juga rasa fun to drive. Nah, ini kita suspensinya ya, kita lewati speed bump. Nah, intinya dia masih meredam cukup baik. Nah, ini baik suspensi depan maupun suspensi belakang. Oke. Untuk suspensi depan dia udah menggunakan McPherson strut dan belakang menggunakan torsion beam ya. Ini masih sama seperti sebelumnya. Kalau untuk respon steel,
kali ini karena ada tambahan lane following assist, jadi untuk respons steer ini cukup sigap ya. Jadi ketika kita keluar dari garis putus-putus dari marka jalan, steer akan membalik ke jalan yang sebenarnya, jalan benar, jalan yang sebenarnya gitu. Nah, dan juga untuk handling dari mobility ya, jadi mobil ini cukup responsif, dan untuk feedback steer ke jalan itu masih ada ya, jadi masih kerasa feedbacknya, terus juga respons steer masih cukup baik ya. Jadi apa namanya, masih terkesan pantul drive ya. Ini ciri khas Hyundai Creta yang dari generasi sebelumnya ya. Dia menggunakan suspensi yang nyaman, terus juga rasa berkendara yang cukup pantul drive. Oke, ini ada fitur terbaru dari Hyundai Creta N-Line. Ya, N-Line ya, jadi tipe frame juga ada ya. Jadi fitur terbaru itu adaptif dari cruise control ya. Nah, kita cukup tekan tombol kanan setir. Nah, ini berfungsi ya, ada cruise controlnya sudah berfungsi, dan kita bisa mengatur seberapa cepat kecepatan kita nih. Kita kecepatan 62 km per jam. Nah, ini mobil akan mengatur kecepatannya secara otomatis. Juga jika ada kendaraan di depan, mobil secara otomatis menurunkan kecepatannya juga. Oke, di sebelah kanan kiri spion juga sudah terdapat blind spot monitoring, jadi kita memudahkan pengendara jika saat terjadi objek di sebelah kanan atau kiri jalan, otomatis itu tadi warning jika ada motor atau mobil jalan. Oke, itu aja untuk rasa berkendara dari Hyundai Creta lain, karena masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, hanya perubahan di handlingnya aja yang lebih akurat. Mungkin penggunaan pelek ring 18 yang berpengaruh ya, jadi handling lebih akurat ya, dibandingin sebelumnya. Oke, itu aja dari rasa berkendara dari Hyundai Creta N-Line 2025. Bagaimana tes akselerasinya? Kita ikuti. Oke, kita langsungnya tes 0 sampai 100 km per jam. Disclaimer, untuk ini kondisi 4 penumpang yang di dalam. Nah, traction control udah off, AC udah off. Oke, sport. Ini sport mode juga ya. 3, 2, 1. Sekitar 100. Oke, macam ini Bos. Sekarang kita kali ini agak lain ya, tesnya, karena kita baru kali ini kita akan nyobain tes tanjak. Kita berempat, ada gue, Ojan, Haikal, ada Raffi, dan juga ada Mas Rio. Oke, kita langsung main aja. Karena keadaan AC lagi dinyalakan sepenuhnya, suhu juga paling dingin, Traction control juga off. Ya. Lalu juga untuk on kali justru Ada kan harus on. Ya. Ini mode normal ya. Mode normal, sport mode. Di sini kita coba menanjak ya. Oke. 3, 2, 1, let's go. Nah, Itu dia review kita dari Hyundai Creta N-Line non turbo ya, varian tertinggi non turbonya ya di sini ya dia. Jadi menurut gue ini adalah sebuah SUV yang ukurannya sangat-sangat sempurna, teknologi safety-nya banget, banyak banget teknologi yang disisipkan, kabel keamanan, terus juga kenyamanan, dan tentunya ini sangat memuliakan para pengguna baris pertama maupun baris kedua ya, semuanya berhak mendapatkan kenyamanan fun to drive yang dapat, sama kenyamanan di baris keduanya pun dapat menang banyak gitu. Walaupun dia facelift tapi kenyamanan tetap masih sama. Kenyamanan tetap nomor satu di situ. Itu yang dijual dari Hyundai Creta ini. Ya, dan juga dia masih mempertahankan mesin legendarisnya dia dari 1500 cc bertenaga 144. Dan ini diturunkan ke Stargazer juga, sehingga kedua mobil yang 1500 cc ini mencetak rekor tercepat dalam akselerasi. Itu yang gua
benar jatuh cinta dari produk Hyundai yang 1500 termasuk Krita yang satu ini. Iya. Oke, sebelum kita tutup ada informasi penting. Iya. Apa yang lo dengar? Oke, untuk kalau mau pembelian dari Hyundai Creta maupun Hyundai lainnya, ada skema bunga 0%, terus pembayaran 50-50, dan juga ada skema balloon payment. Nah, selain itu ada yang menarik juga nih, kalau misalnya kalian mau beli produk Hyundai seperti Ioniq 6, ini kita beli mobil gratis mobil. Kalau kita beli Ioniq 6, kita dapat Hyundai Stargazer. Sama satu lagi, kalau setiap pembelian produk Genesis, dia akan mendapatkan juga Hyundai Tucson. Loh, menang banyak pokoknya buat kalian beli Hyundai flagship ya. Oke, satu lagi, jangan lupa juga untuk info pembelian, langsung aja kontak ke Mas Rio dari Hyundai Goa Karawaci. Nah, ini Sales of the Year 2 tahun berturut-turut. Tahun 2023 dan 2024. Kita Ya. doakan semoga tahun 2025 Gacor lagi. Gacor lagi. Ya. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Hyundai Goa Karawaci yang telah meminjamkan unit test drive dari Hyundai Creta N-Line. Don't forget to like, comment, and subscribe ya. Dan juga follow Instagram kita dan juga TikTok kita @ngoceh-di-jalan. Nah, Oke. Oke. Kamsahamnida. Ya. See you in the next content. Bye-bye.